Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Pak Guru. Selamat pagi Pak. Baik, sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Baik, untuk ketua kelasnya siapa ya? Pak Dwi, Mas Dwi. Oh ya, silahkan Mas Dwi pimpin doa sebelum kita memulai kegiatan hari ini. Saya persilahkan, silahkan Pak Dwi. Terima kasih Pak Guru. Baiklah teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Semoga nanti kita mendapatkan kemudahan dalam pembelajaran dan mendapat ilmu yang bermanfaat. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Mas Dwi. Semoga kita selalu diberi kesehatan dalam melaksanakan kegiatan hari ini. Baik, sebelum kita mulai, terlebih dahulu kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Oke, langsung saja Bapak pimpin. Jangan melihat tayangan yang ada di depan kalian. Oke, baik Bapak akan mulai. Hiduplah Indonesia Raya. Silahkan. Indonesia, tanah airku, tanah di sanalah aku berdiri dari padu ibu. Baik, terima kasih anak sekalian. Kita aplaus kita semua. Baik, kita sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya pada pagi hari ini. Itu pertama, Bapak akan memulai absensi. Langsung saja Bapak panggil nama yang pertama, Pak Aryoko. Hadir, hadir Pak. Siapa? Mas Jakaria, apakah ada? Hadir Pak, kemarin juga saya masuk, kenapa dialpain Pak saya? Oh iya, mohon maaf, Bapak keliru saja. Terima kasih Pak. Ya. Baik, alhamdulillah hari ini anak-anak sekalian masuk semua. Baik, mungkin angka baiknya sebelum kita memulai pelajaran ini, kita merenggangkan otot terlebih dahulu dengan cara berolahraga. Oke, anak-anak sekalian, silahkan ikut Bapak. Kita olahraga, angkat tangannya semua. Jangan ikuti instruksi Bapak ya. Oke, kiri, kanan. Oke, baik, terima kasih semuanya. Anak-anak sekalian. Seger Pak Guru. Pak. Alhamdulillah. Sudah gimana? Mulai enakan ya untuk Jadi seger Pak. Seger Pak Guru. Fresh Pak. Fresh Pak. siap ya untuk praktek hari ini kita. Baik, Bapak akan lanjut. Sebelum kita mulai, kita harus memahami yaitu profil pelajar Pancasila, di mana nantinya kalian harus terapkan kegiatan ini selama praktek ya. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ini kalian harus memiliki jiwa yang berakhlak beragama, kemudian berakhlak pribadi, kemudian berakhlak kepada manusia, berakhlak kepada alam, dan serta berakhlak bernegara. Selanjutnya kalian juga harus dituntut mandiri agar menimbulkan kesadaran
diri sendiri dan situasi, serta menempatkan regulasi diri kalian dan harus fokus dalam pembelajaran. Selanjutnya, kalian juga harus bernalar kritis, di mana kalian harus fokus dalam memperoleh dan memproses informasi yang nantinya Bapak sampaikan, kemudian menganalisis, serta merefleksikan dan evaluasi pembelajaran hari ini. Kemudian kalian juga dituntut harus kreatif tentang gagasan yang didapat berdasarkan pemikiran sendiri. Kemudian kalian terapkan ke dalam karya yang akan kalian buat, serta keluasan dalam berpikir. Baik, selanjutnya kalian juga harus bergotong royong, berkolaborasi sesama teman, kepedulian terhadap sesama teman, serta berbagi sesama teman. Jadi itu ya. Kemudian selanjutnya berkebenekaan global, di mana kalian mengenal dan menghargai budaya, kemudian komunikasi dan interaksi antar budaya, kemudian refleksi dan tanggung jawab, serta berkeadilan sosial. Nah, izin ke belakang boleh? Oh iya, silahkan. Jangan lama-lama ya. Iya Pak. Nah. Oke, Bapak lanjut lagi. Jadi inilah profil pelajar Pancasila kita yang perlu kita pahami dalam pembelajaran yang nantinya akan kita laksanakan. Baik, mungkin Bapak bisa lanjut ya. Setelah kalian memahami tentang profil pelajar Pancasila, sekarang kita memahami yaitu tentang petunjuk yang akan kita mulai laksanakan kegiatan pagi hari ini. KD kita yaitu menganalisis pembuatan perhiasan tanpa permata, kemudian melakukan pembuatan perhiasan tanpa permata. Oke, kita lanjut lagi. Nah, di sini kita tujuan pembelajaran setelah mempelajari materi ini atau melalui pengamatan video dan referensi dari sumber belajar, kalian mampu menganalisis bahan dan alat perhiasan tanpa permata. Kemudian nanti kalian berdiskusi kelompok, intinya mampu memecahkan masalah dan mencari solusi. Kemudian kalian mampu mempresentasikan laporan pembelajaran yang akan nanti kalian laksanakan. Berarti kita buat laporan Pak Guru. Nggih. Nggih, Mas Jakaria. Nanti kita Pak. buat laporan, tapi nanti setelah mungkin kegiatan yang akan nanti kita laksanakan. Setelah praktek nggih. Nggih, Mas Jakaria. Dalam langkah pembelajaran kalian meliputi yang pertama mendesain perencanaan proyek, kemudian yang kedua pencarian informasi, selanjutnya penyusunan rencana kerja, 4 memonitor perkembangan proyek, 5 menguji hasil, dan ke-6 evaluasi belajar. Nah, di sini kalian dituntut untuk mendesain perencanaan proyek, di mana nanti kalian menjadi beberapa kelompok. Di sini jumlah siswa 30 ya? Iya, Pak.
Oh, iya. Iya Pak. Jadi nanti Iya, Bapak Pak. akan bagi kalian, setiap kelompok berisi 5 orang. Itu nanti yang kalian akan diskusikan. Kemudian pencarian informasi. Nah, di mana nanti Bapak sebelumnya mungkin udah mengingatkan kepada kalian bahan dan alat pembuatan perhiasan tambah permata tentunya sudah Bapak bagikan lewat grup. Nah, itu nanti kalian dituntut untuk sebagai bahan bacaan kalian yang nanti akan kalian laksanakan pada saat proses pembelajaran yang kita laksanakan hari ini ya. Kemudian penyusunan rencana kerja, di mana kalian menyusun jadwal penyelesaian proyek dengan memperhatikan batas waktu yang telah ditentukan bersama. Jadi nanti kalau kalian sudah mengerjakan, jangan lupa tugasnya dikumpul dengan tepat waktu ya. Nanti juga Bapak akan memonitoring perkembangan proyek kalian setelah Bapak bagi dan kemudian kalian kerjakan. Bapak akan memonitoring kalian setiap satu persatu kelompok nanti, di mana ada nanti Bapak pertanyakan apakah sudah selesai, sampai di mana nanti proyek yang kalian kerjakan. Nah, di sini ada pengujian hasil, di mana kalian nanti akan presentasi. Nanti kalian presentasi setelah apa yang kalian kerjakan selama kegiatan pembelajaran ini. Baik. Yang terakhir ada yang keenam tentang evaluasi belajar. Jadi nanti kalian memaparkan laporan belajar kalian di depan teman-teman kalian. Oke, itu sebagai petunjuk. Nah, sekarang kita akan memulai masuk dalam materi. Oke, untuk pertemuan yang pertama, perhiasan. Apa itu perhiasan? Ada yang tahu? Ya Pak. Pernahkah, ya? Pernahkah kalian melihat perhiasan? Sering, Pak. Saya yang Pak. pakai Pak. Ada, Pak. Oh iya. Punya, Pak. Saya belum pakai, Pak. Oh iya, di sini. Bapak cincinnya banyak banget. Iya. Nanti buat kayak gitu ya, Pak. Pak, Iya. saya mau Pengen buat saya. Oh boleh. Nanti Bapak buatkan. Tapi kan nanti kan kalian juga praktek. Nanti kalian bisa buat. Tenang saja, nanti Bapak ajar kalian gimana caranya. Tapi sebelumnya kita harus mengenal dulu apa itu perhiasan. Perhiasan adalah sebuah benda yang digunakan untuk merias atau mempercantik diri. Nah, ini khususnya biasanya untuk kaum hawa atau perempuan ya. Seperti kalian bilang tadi, ada yang sudah memakai. Ini nggak boleh pakai, Pak. Oh iya, boleh, Mbak Sis. Tapi dia ada batasnya. Dia kalau dia pakai kalung yang lebih benar juga lihat. Jadi Soalnya kulitkan untuk Aryo para kaum pakai hawa. nanti Dia gimana? perempuan. Kalau Aryo pakai kalung nanti dibilang perempuan. Aryo Iya, nanti Bapak arahkan. Untuk pada umumnya mungkin nanti Bapak rencanakan keperhiasan cincin. Ya, tidak. Oh gitu. Saya Bapak lagi. Oh ya, Pak. Cincin aja Pak, biar bisa kita pakai semua. Oh iya, pasti nanti. Nanti rencana kita di pertemuan yang kedua ya. Oke, Bapak bisa lanjut ya. Oke Pak. Oke, perhiasan biasanya terbuat dari emas ataupun perak dan terdiri dari berbagai macam bentuk, mulai dari cincin, kalung, gelang,
anting, dan lain-lain. Nah, biasanya perhiasan diberikan untuk hadiah. Nah, di sini ada nggak nih kalian beri hadiah untuk orang yang spesial? Saya dari pacar saya, Pak. Seandainya Pak itu cincinnya bisa kuberikan kepada seseorang. Boleh dong, Mas. Oh iya. Ya kemarin saya ketemu di belakang sekolah, Pak, di belakang kelas saya lihat. Iya kan? Wah, ketahuan deh. Cinta lokasi, Pak. Oh iya. Ya, nggak apa-apa. Oke, Bapak lanjut lagi ya. Iya, Pak. Nah, di dalam perhiasan ini juga memiliki jenis-jenis. Biasanya ada tiga macam jenis. Yang pertama, jenis pembuatannya. Kedua, jenis bahannya. Ketiga, jenis bentuknya. Nah, di sini Bapak jelaskan. Untuk jenis pembuatannya, perhiasan buatan pabrik atau factory made. Kemudian perhiasan buatan sendiri atau handmade. Dan selanjutnya perhiasan eksklusif. Nah, ini kalian harus mengetahui yaitu jenis pembuatannya ada 3 ya. Oke, Tanya Pak. Nah, Pak, jenis tanya kedua, Pak. Ya, gimana? Mohon maaf. Gimana Mas Aryo? Itu kan handmade itu sama apa tadi made itu tadi eksklusif. Bukannya ini Pak ya? Semuanya eksklusif Pak ya? Ya, bentar ya, di mana ya? Yang ini ya? Yang perhiasan eksklusif. Ya, suaranya Mas Aryo kurang. Itu yang handmade sama factory made itu semuanya eksklusif Pak ya? Bedanya gimana Pak? Ya, bedanya kalau buatan pabrik dia dipabrikan. Dia dalam jumlah besar banyak, bisa disebar berluaskan. Kalau perhiasan yang buatan sendiri dia unlimited ya, kadang unlimited jadi handmade ya kalau dibilang. Kemudian yang perhiasan eksklusif ini biasanya dibuat dalam bentuk kegiatan kayak ada pameran seperti itu. Oke, Bapak lanjut lagi ya. Mohon maaf. Ya, Pak. Oke, di sini ada jenis bahannya. Jenis bahannya yang nantinya kalian harus ketahui. Yang pertama, perak, emas, tembaga, platina, karatium, stainless steel, titanium, palladium, perunggu, kuningan, alpaka, dan timah. Jadi di sini ada 12 bahan yang bisa dijadikan dalam proses pembuatan perhiasan. Pak, tanya lagi baik, Pak. Bapak lanjut lagi ya. Tanya Pak. Oh ya, gimana Mas Aryo? Kalau emas perak itu biasa lihat Pak, tapi belum biasa punya. Kalau perunggu itu kalau dibakar nggak boleh dibakar sama kuningan Pak ya? Kenapa Pak? Kalau perunggu, kalau dibakar sama kuningan, nanti bahannya ini Mas. Dia titik leburnya beda. Karena dia nggak bisa disatukan. Karena perunggu tadi ya, perunggu sama sama kuningan Pak. Perunggu sama kuningan, dia bahannya beda Mas. Karena titik leburnya lebih kuat yang perunggu dibanding kuningan. Seperti itu. Kalau perunggu sama kuningan bisa dibuat keris Pak ya, jadikan satu ditempa gitu. Bisa, dia cuma titik leburnya untuk perunggu ini lebih tinggi dia Mas. Oh iya Pak. Dibanding kuningan. Oke. Iya Pak, makasih Pak. Oh iya. Baik, Bapak lanjut lagi ya. Nah, di sini yang ketiga jenis bentuknya. Ini ada 4 macam bentuk.
Yang pertama cincin, gelang, kalung, dan anting. Kenapa yang lain tidak disebutkan? Karena ini bahan jenis bentuk yang pada umumnya sering digunakan. Kalau mahkota itu termasuk juga jenis bentuk, cuma jarang digunakan. Jadi yang ini pada umumnya saja, yang sering kalian lihat, sering digunakan. Oke, Bapak lanjut lagi ya. Nah, di sini kalian harus menganalisa bahan pembuatan perhiasan tanpa permata. Yang pertama ada kuningan, kedua tembaga, ketiga perak, keempat emas. Dan ada lagi di sini bahannya juga ada buah lerak, ada cairan sulfur, ini biasanya cairan air keras ya. Ini ada cairan deterjen, dan juga ada langsol. Nah, di mana kalian sebelumnya sudah melihat bahan bacaan yang Bapak bagikan, mungkin kalian sudah tahu ini kegunaannya gimana. Oke. Bapak lanjut lagi. Nah, di dalam perhiasan tadi bahan sudah diketahui. Di sini kalian harus mengetahui juga alat pembuatan perhiasan tanpa permata. Di sini lebih banyak ya kalau peralatan ini. Nah, ini salah satunya mungkin kalian sudah lihat di bahan bacaan kalian. Ada meja, ada pemanas, ada mesin poles, ada gunting, ada palu. Nah, palu di sini ada dua macam. Dia ada palu yang ujungnya palu plastik, ada juga palu yang ujungnya besi. Nah, ini udah kalian lihat di bahan bacaan sebelumnya Bapak sampaikan. Kemudian kita lanjut lagi. Nah, di sini ada cuplikan sebagai refleksi buat kalian memahami bahan dan alat yang digunakan dalam proses pembuatan perhiasan. Mungkin Bapak bisa putarkan sebentar. Ya. Oke, baik, itulah video dari proses pembuatan perhiasan tanpa permata. Baik, selanjutnya kalian di mana kelompok yang tadi udah Bapak bagi, di mana kalian harus dituntut untuk mengerjakan tugas. Petunjuk kerjanya seperti ini. Bentuklah kelompok yang terdiri dari 5 orang, di mana tadi itu sudah Bapak sampaikan kalian membentuk kelompok 5 orang. Jadi tanpa membeda-bedakan teman satu dan teman yang lainnya. Nah, jadi kalian juga dituntut membaca materi yang bahan bacaan yang sudah Bapak bagikan. Kemudian kalian juga dituntut untuk berdiskusi bersama kelompok, mengasosiasi dan melakukan tindakan strategis yang berkaitan dengan kegiatan memahami dan menganalisa bahan dan alat perhiasan tanpa permata. Jadi kalian dituntut untuk mengerjakan tugas yang Bapak berikan hari ini. Oh ya, mohon maaf,
tadi LKPD sudah bagikan apa belum ya? Gimana kelompoknya Mas Aryo? Ya Pak. Sudah bagikan apa belum tadi? Belum ya? Oh iya, Belum, minta Pak. tolong Mas Aryo, tolong dibagikan ya LKPD tugasnya. Mungkin tadi Bapak Iya Pak. lupa ngasih kertasnya. Ya, mohon persilahkan Pak Mas Aryo bagikan ke setiap kelompok satu persatu LKPD-nya. Gimana Mas Jakaria, sudah dibagikan atau sudah mendapat? Sudah dikasih sama Mas Aryo, Pak. Oh iya, terima kasih. Baik. Kalau sudah, Bapak persilahkan kalian kerjakan tugasnya ya. Bapak kasih waktu sekitar 30 menit dari sekarang ya. Oke, Pak. Oh ya, baik. Waktu menunjukkan sudah habis. Tugas kalian, di mana kalian nanti mempresentasikan tugas yang Bapak berikan pada kalian. Ketua Gimana kelompok nanti? aja ya, Pak, yang presentasikan. Oh ya, yang kelompok yang sudah tadi siapa ya? Saya sama Mas Dwi, ketua kelompoknya Mas Dwi. Mas Dwi yang Oh, presentasi. ya. Oh ya, makasih. Sama-sama. Ada kendala nggak tadi masalah tadi pengerjaannya? Gimana kelompoknya Mas Aryo? Iya Pak, ada sedikit Pak. Ada sedikit-sedikit yang belum paham. Oh, ada yang Masih mencoba mencari jawaban ini Pak sama kelompok saya. Oh iya. Nggak ada yang ini kan? Menunggu hasil dari kalian kan? Pak Jack gimana? Ada main ke tempat Pak? Belum selesai, Pak. Belum. Lagi rembuk-rembuk ini sama teman-teman. Oh iya. Oh ya Pak, mohon izin menyimpulkan. Oh iya. Jadi Oke, makasih. materi hari ini dari Bapak yang kami pelajari tentang perhiasan. Ya, alhamdulillah pengertian perhiasan itu sebuah manik-manik atau perhiasan yang biasa dipakai dan diperjualbelikan di toko perhiasan itu Pak ya. Iya. Yang biasa dipakai oleh kaum wanita dan juga pria. Iya, Itu Mas. Pak yang bisa saya tangkap tadi Pak, kesimpulannya. Baik, kasih aplaus buat Mas Aryo. Salah. Uri. Pak, jamnya sudah habis. Guru bahasa Indonesia sudah di depan kelas, Pak. Oh iya, bentar ya Mbak Yuniar. Bapak mengevaluasi dulu ya. Dari hasil belajar kalian, karena kalian sudah mengetahui nama-nama bahan dan alat, fungsi alat, dan serta menonton tayangan video yang Bapak tayangkan tadi. Jadi sebagai untuk refleksi, Bapak mau kasih kalian kuis. Nah, di sini Bapak mau kasih kalian kuis. Tolong yang kelompoknya Mas Jaka, Pak. kuis yang Bapak kasih tolong dijawab. Alat yang berfungsi untuk meratakan dan membentuk dan juga memodifikasi dalam perhiasan tanpa permata ialah Palu, Pak. palu ya? Oh, Palu, ternyata Pak. benar. Oh, Oke, siap buat kelompoknya Mas Jakaria.
Baik, untuk pertanyaan sebagai refleksi ini, setelah melihat hasil dari kelompok kalian masing-masing, nah di mana yang tadinya Bapak nilai, bagi kelompok yang belum tuntas, Bapak persilahkan kalian memperbaiki berdasarkan masukan dan saran dari kelompok lainnya. Kemudian bagi kelompok yang sudah tuntas, silahkan kalian menonton tayangan video untuk menambah wawasan kalian tentang perhiasan. Jadi apa yang Bapak sampaikan hari ini Bapak rasa pembelajaran hari ini sudah cukup ya? Iya Pak. Pak, udah cukup Pak. Ini kayak ngantuk ya? Enggak, Pak. Ya, Pak, lapar. Udah. Udah. Baik, nanti sebelum Bapak tutup, Bapak mengingatkan nanti sebagai bahan PR kalian, tolong nanti kalian kerjakan desain yang Bapak suruh kalian, yaitu mendesain di rumah masing-masing. Nanti pertemuan akan datang, Bapak minta kalian menunjukkan hasil desain kalian dan produk kreasi kalian ke saya ya. Baik, kalau nggak ada pertanyaan dari kalian, Bapak akhiri. Semoga saja kegiatan hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Baik, Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Selamat siang ya. Terima kasih Pak Guru. Ya. Terima kasih Pak Guru.